Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Nah, seperti biasa ada kopi. Tapi kopinya ini udah tinggal dikit. Udah mau habis. Walaupun kopinya udah mau habis, tapi sobat kita nih yang ditolak monetisasinya tidak kunjung habis juga. Di belakang sini nih, di belakang ini udah ada channel yang ditolak monetisasinya lagi, dan lagi. Nah, perkaranya seperti bagaimana channelnya? Perkara channelnya itu pertama tidak muncul muka. Kedua, channelnya itu bukan konten bagaimana ya? Nanti kawan-kawan lihat sendiri dah bagaimana kontennya. Lalu apalagi perbedaan dari video solusi kali ini ialah perbedaannya channel yang mau saya bahas ini udah lolos monetisasinya. Sebelum itu kita tuang dulu dah kopinya. Kawan-kawan bisa lihat asapnya kelihatan gak? Nah, ini kopi panas nih. Lumayan. Sambil kita ngebahas. Jadi kali ini nih channelnya udah lolos monetisasinya. Kali aja kawan-kawan kagak percaya, kawan-kawan bisa lihat sendiri. Ini channelnya. Alhamdulillah berkat video ini banding saya diterima. Terima kasih Bang Tamlika. Kita klik lihat balasan. Kawan-kawan bisa lihat saya refresh lagi 2 hari yang lalu channel Korea Channel alhamdulillah udah lolos monetisasinya. Kita seruput dulu dah. Yang menjadi persoalan ialah seringkali nih dibilang bahwa channel Tamlika hanya mereview aja, hanya nge-review tanpa memberi solusi. Padahal nih sebenarnya nih kontributor itu berkontribusi memberi sebuah kontribusi langsung. Makanya saya ngepost di postingan kemarin, postingan komunitas channel Tamlika, bahwa kawan-kawan bisa lihat sendiri channel-channel yang udah lolos monetisasinya menggunakan panduan-panduan yang saya berikan di video-video seperti begini. Contohnya channel sobat kita ini nih, alhamdulillah berkat video ini banding saya diterima. Terima kasih Bang Tamlika. Alhamdulillah seneng banget dengar kayak begini. Nah, ini saya arahkan untuk menonton video yang ini. Dari mana saya bisa mengarahkan channel kawan kita ini? Tentunya dari grup Telegram yang sudah saya siapkan, bahkan saya dedikasikan nih untuk membantu kawan-kawan yang ditolak monetisasinya. Grup Telegramnya itu apa? Ditolak monetisasi. Nah, kalau kawan-kawan lihat, ditolak monetisasi itu ada absen. Ini saya baru sampai absen yang keberapa ini? Absennya udah sampai di nomor berapa, udah panjang banget absennya, panjang banget. Buktinya apa? Ini channel udah diterima, bahkan panjang banget kan antriannya. Inilah kontribusi dari channel Tamlika kurang lebih. Mendedikasikan sebuah wadah di Telegram, sekaligus saya balas-balasin juga, baik secara langsung maupun di grup. Namun secara langsung itu agak sulit saya balasnya. Yang ada itu saya balas secara grup. Makanya saya bisa tahu kalau misal nih channel Korea Channel itu terkena konten yang digunakan ulang. Konten yang digunakan ulang. Nah, ini screenshotnya udah dikirim ke saya. Lalu bagaimana arahan yang saya berikan? Nah, ini ada chatnya. Bagaimana? Nggak usah saya tunjukkan kepada kawan-kawan. Ini kan rahasia. Nah, terus habis itu saya minta beliau untuk membuat saja video banding. Kan saya selalu menyuruh untuk membuat video banding. Lalu link video bandingnya dikirim ke saya.
Lalu saya komentarin bilang link video bandingnya bentuk video bandingnya tuh belum sesuai. Jadi saya arahkan untuk tonton video yang di sini saya tulis. Kalau saya lihat masih belum sesuai video bandingnya. Jelas saya jelaskan di video ini. Saya kasih beliau link videonya. Nah, ini saya perlihatkan sedikit. Nah, ini saya kasih link videonya. Nah, itu saya suruh tonton video yang itu. Video yang mana? Yang ini. Di tempat beliau ngekomen yang ini nih. Beliau tonton video yang ini. Lalu alhamdulillah channelnya lolos monetisasinya. Channelnya itu bagaimana? Ini channelnya Korea Channel. Gampangnya itu bocoran nih untuk kawan-kawan. Bagaimana lolos monetisasinya ya? Begini, ini kita urutkan seperti biasa ya. Video banding harus kita urutkan dari yang paling populer dulu. Di sini ada beberapa konten. 1, 2. Saya selalu menyuruh untuk minimal 3 konten dari yang paling populer. 1, 2, 3. Lalu habis itu apa yang dilakukan? Nah, kita buka dulu bagaimana bentuk kontennya sebenarnya. Kita kecilkan. Kontennya itu. Nah, ini udah ada iklannya. Udah saya cek juga, memang udah monet. Jangan sampai dikirim-kirim bilang terima kasih udah monet, padahal belum monet kan. Tenang, udah saya cek juga. Itu udah true monetization-nya. Nah, ketika kita lihat, wah ini konten Korea. Kemungkinan besar ini re-upload kan. Kehitung-hitung re-upload, apalagi sebenarnya kalau kita lihat, kawan-kawan lihat, bentuk videonya itu gambar. Cocok kagak? Kalau saya bilang ini video gambar. Kenapa saya bisa bilang kayak begitu? Karena mana videonya? Itu ada sedikit. Tapi habis itu mana? Gambar lagi. Gambar lagi, dan lagi. Yang dikasih subtitle. Dan diisi suara. Suaranya pun ini auto text. Bukan auto text. Text to speech. Suaranya text to speech. Terus habis itu gambar. Bukan video. Jadinya jatuh-jatuhnya bisa kehitung slide, ya kan? Lolos monetisasinya. Bagaimana triknya sebenarnya? Bayangkan orangnya ini saya suruh nonton video yang ini. Dia nyoba buat banding, kirim ke saya video bandingnya. Saya bilang kagak cocok video bandingnya. Saya suruh tonton yang ini. Tonton lagi, dia berusaha lagi. Lolos. Ingat, video banding itu yang tonton nanti hanya peninjau dari YouTube. Jadi kawan-kawan nggak usah terlalu kaku dah. Misalkan kaku, cemas, gugup, nggak usah. Karena yang tonton hanya kita dan pihak YouTube. Jadi nggak usah cemas, nggak usah kaku. Gunakan bahasa Inggris. Yang paling utama ialah memunculkan diri dan channel. Halo YouTube, ya kan gampang kan? I'm from channel. Apa ini channelnya? Channelnya ini Korean Channel. I'm from channel Korea Channel. Nah, menunjukkan diri dan channel. Diri dan channel. Berbahasa Inggris. Halo YouTube, I'm from Korea Channel. This is me and this is my channel. Lalu habis itu menunjukkan URL channel. Menunjukkan URL channel. This is my URL channel.
Oke, this is my URL channel. Ini harus jernih terlihat di layar. Diri dan URL channel. Terus menunjukkan konten yang paling populer di channelnya. Bagaimana itu? Misalkan nih, yang ini. Sayangnya saya tidak boleh menunjukkan video banding beliau ke kawan-kawan semua. Jadi saya kasih gambaran saja. Konten yang ini itu kan sulit dibuatnya sebenarnya. Nah, bagaimana cara membuat konten tersebut itu harus dituangkan dalam bentuk video. Dan harus muncul kawan-kawan, muncul. Nah, jadi tunjukkan kepada YouTube. This content from my channel, Korean channel. Ini judulnya, tampilkan, kelihatan judulnya. Konten yang ini, how I made this content. This is how I made this content. Tunjukkan channelnya. Lalu tunjukkan videonya yang mana, yang ini misalkan, ini kan yang paling populer. Tunjukkan bagaimana cara membuat konten ini, misal konten yang ini nih. Ini kan konten yang menggunakan video orang lain, artinya fair use. Konten yang menggunakan video orang lain secara fair. Lalu kita butuh menunjukkan ini saya buat dengan cara begini. Saya kasih gambaran deh. Minimal pada saat buat ini kan mengumpulkan gambar atau mengumpulkan bahan. Pada saat mengumpulkan bahan, kita harus tunjukkan kepada YouTube. Ini cara saya ngumpulin bahan untuk konten ini. Terus habis itu konten ini kan ada alur ceritanya. Bagaimana membuat alur ceritanya itu juga butuh untuk ditunjukkan kepada YouTube melalui video banding. Tunjukkan bagaimana membuat video ini. Kan kawan-kawan yang buat sendiri videonya. Masa saya lebih tahu bagaimana cara buat videonya? Itulah sebabnya saya ini hanya memberi arahan-arahan. Karena yang paling tahu terhadap video itu ialah yang membuatnya. Kan kawan-kawan buat video itu. Mulai ngumpulin bahan, buat skripnya, terus habis itu buat suaranya. Nah, itu semua butuh didokumentasikan. Ingat, saya kan udah selalu bilang, video banding itu apa sih sebenarnya? Video banding itu apa? Ayo, video banding itu apa? Klarifikasi. Klarifikasi itu apa sih sebenarnya? Klarifikasi itu menjelaskan. Ada sesuatu yang dianggap kagak jelas. YouTube melihatnya, wah ini kayak jangan-jangan robot yang buat video ini, bukan dia. Makanya butuh diklarifikasi. Klarifikasinya dalam bentuk video banding. Otomatis butuh membuktikan bahwa saya ini konten kreator dari channel Korea Channel. Nah, channel yang dia ini nih, Korea Channel. Lalu habis itu saya mau menunjukkan kepada YouTube bahwa saya ini benar karena saya setengah mati membuat konten ini. Cocok kagak? Oleh sebab itu saya mengajukan banding. Banding kan artinya tidak setuju. Tidak setuju terhadap apa? Terhadap putusan yang terjadi kepada kita. YouTube menuduh kita Anda konten yang digunakan ulang. Kita kagak setuju. Kagak, saya setengah mati ngebuat konten ini. Nah, tunjukkan, tuangkan dalam video banding. Seperti saya menyuruh
Sobat Korea Channel ini untuk menonton video yang ini. Karena udah 2 kali ngirim video banding, saya rasa masih kagak sesuai. Nah, jadi saya suruh tonton video yang ini, lalu coba buat kembali. Buktinya alhamdulillah diterima. Nah, jadi kalau yang masih merasa bahwa channel Tamlika ini hanya bicara saja, bahkan ada yang komen barusan itu bilang gampang kalau bicara. Nah, ini kurang lebih saya tunjukkan bahwa lolos. Tiap video itu, tiap channel itu beda-beda persoalannya. Tapi bagaimana garis besar pembuatan video bandingnya sudah selalu saya beritahukan. Menggunakan bahasa Inggris, menunjukkan diri dan channel di awal, menunjukkan URL channel, setelah itu menunjukkan YouTube Studio Browser, lalu setelah itu membuka konten paling populer di channelnya, lalu menjelaskan cara membuat konten paling populer di channel itu selama 2 menit. Lalu video berikutnya menjelaskan cara membuat konten di channel tersebut selama 2 menit lagi. Jadi 2 atau 3 konten paling populer dijelaskan, cara membuatnya ditunjukkan, dibuktikan biar YouTube yakin bahwa kita yang ngebuat konten itu. Durasi maksimal 5 menit. 30 detik pertama harus yang perkenalan tadi. Berarti konten paling populer saya kasih spasi 2 menit, 2 menit. Cukup dah ini 5 menit. Channel yang satu yang konsultasi sama saya itu 3 video diklarifikasi di 3 tempat yang berbeda. Hanya membutuhkan 3,5 menit aja video bandingnya. Hanya beda dia konsultasi. Jadi kurang lebih begitu. Apa sih sebenarnya bedanya konsultasi dengan yang tidak konsultasi? Kalau konsultasi, saya bimbing pembuatan video bandingnya. Jadi video bandingnya dikirim ke saya, lalu habis itu saya revisi, habis itu dia revisi, dia kirim ke saya lagi, saya tolak lagi, yang ini mau diperbaiki begini. Nah, itu kalau konsultasi. Tapi kalau tidak konsultasi, saya kasih arahan yang kalau diikuti arahannya, itu bisa. Buktinya banyak yang lolos kan? Nah, oke, kita lanjutkan dah di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.